Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 berada di angka 4,68% atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun BPS menegaskan masih terdapat ketimpangan pasar tenaga kerja antar wilayah di Indonesia. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, Papua menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi, yaitu mencapai 7,02%. Posisi berikutnya ditempati Kepulauan Riau sebesar 6,87% dan Jawa Barat 6,64%. Sementara, provinsi di Pulau Jawa seperti Banten dan DKI Jakarta juga masuk dalam daftar daerah dengan pengangguran tertinggi. Tingginya pengangguran di wilayah tersebut dipengaruhi oleh arus urbanisasi, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta bertambahnya angkatan kerja baru yang tidak diimbangi lapangan pekerjaan formal. Di sisi lain, Bali menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terendah secara nasional, yaitu hanya 1,59%. Meski demikian, BPS menilai rendahnya angka pengangguran di Bali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar kerja yang ideal. Hal ini karena sebagian penduduk usia kerja di Bali beralih ke kategori bukan angkatan kerja, seperti masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal akan adanya penyesuaian iuran BPJS Kesehatan di masa mendatang. Kenaikan iuran ini disebut akan menyasar peserta mandiri dari kalangan menengah ke atas yang selama ini membayar iuran secara pribadi. Menteri Kesehatan menegaskan, penyesuaian tarif tidak akan berdampak pada masyarakat miskin. Hal ini karena peserta dari desel 1 hingga 5 tetap ditanggung pemerintah melalui skema penerimaan bantuan iuran atau PBI. Meski demikian, hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan besaran kenaikan iuran yang akan diberlakukan. Saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, pembayaran iuran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan tidak ada denda keterlambatan pembayaran mulai 1 Juni 2026. Namun, denda tetap diberlakukan apabila peserta mendapatkan layanan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaannya diaktifkan kembali. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung buka suara terkait skema Bond Stabilization Fund atau BSF yang disebut dapat membantu menjaga stabilitas pasar keuangan dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah. BSF merupakan dana khusus yang disiapkan pemerintah untuk membeli surat berharga negara atau SBN yang dilepas investor di pasar sekunder saat terjadi tekanan di pasar obligasi. Skema ini merupakan bagian dari Bond Stabilization Framework milik Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menurut Yuda Agung, aktivasi BSF tidak harus menunggu kondisi krisis. Skema ini bisa diaktifkan sejak level waspada ketika pasar mengalami tekanan meski kondisi belum masuk tahap krisis. Untuk sumber dananya, pemerintah akan menggunakan cadangan fiskal seperti saldo anggaran lebih atau SAL, serta dana cadangan fiskal lainnya. Yuda juga menyebut dana tersebut memang disiapkan untuk digunakan saat pasar keuangan mengalami tekanan. Meski wacana aktivasi BSF muncul, pemerintah menilai kondisi pasar saat ini masih normal dan mekanisme pasar masih berjalan dengan baik. Karenanya, hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum mengaktifkan skema tersebut. Sejumlah maskapai dunia rame-rame memangkas ribuan penerbangan sepanjang Mei 2026 akibat lonjakan harga aftur yang membebani operasional penerbangan global. Krisis bahan bakar pesawat ini dipicu memanasnya konflik Iran yang berdampak langsung pada pasokan minyak dunia. Berdasarkan data firma analitik penerbangan Cirium, maskapai global telah memangkas hampir 2 juta kursi penerbangan hanya dalam 2 pekan terakhir pada bulan April. Jumlah kursi penerbangan yang tersedia selama Mei turun dari 132 juta menjadi 130 juta kursi. Sejumlah maskapai besar Eropa seperti Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways, dan KLM mulai membatalkan sejumlah penerbangan. Selain pembatalan, banyak maskapai juga mulai menggunakan pesawat berukuran lebih kecil untuk menekan konsumsi bahan bakar.
Lufthansa menjadi salah satu maskapai yang paling terdampak dengan memangkas sekitar 20.000 rute jarak pendek dari jadwal musim panas mereka. Pemerintah Inggris bahkan mulai menerapkan langkah darurat dengan menangguhkan sementara aturan penggunaan slot bandara agar maskapai dapat mengurangi jadwal penerbangan tanpa kehilangan hak slot mereka. Di tengah musim liburan, musim semi, dan musim panas, penumpang juga dihadapkan pada resiko perubahan jadwal mendadak hingga pemindahan penerbangan ke hari lain. Harga minyak dunia kembali menguat seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik 0,67% menjadi $101.95 per barrel. Sementara minyak West Texas Intermediate atau WTI untuk pengiriman Juni menguat 0,65% ke level $95.70 per barrel. Analis menilai harga minyak yang tetap tinggi dalam waktu lama dapat menekan prospek pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi arah kebijakan suku bunga The Fed. Meski muncul laporan bahwa Washington dan Teheran kian dekat menuju kesepakatan damai, Presiden Donald Trump justru kembali melontarkan ancaman keras terhadap Iran. Trump menegaskan bahwa Iran akan dibombardir dengan tingkat serangan yang jauh lebih besar jika menolak kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqei, menyatakan Teheran masih meninjau proposal kesepakatan dan akan menyampaikan respon melalui mediator di Pakistan. Baqei juga menegaskan negosiasi harus dilakukan dengan itikat baik dan tidak boleh berisi tekanan atau pemaksaan.